Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita dari akun Twitter @mistinim yang berjudul Kamar Sebelah bagian kedua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor-horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Langit sore mulai berkurang cahayanya, jingga berganti dengan kelabu. Terang lampu pun mulai gemerlapan, mengusir gelapnya langit yang baru saja datang. Untungnya kami telah tiba sebelum gelap malam melanda. Tapi ternyata sama, kos yang kami tempati justru remang. Sudut mataku tertuju pada sebuah pintu di sudut lorong yang akan kami lalui. Ya, itu adalah gudang yang berada tepat di bawah kamar kosong. Perlahan aku berhenti, tepat di sebuah anak tangga. Aku menoleh ke arah gudang. Mataku memicing, berusaha mendapati kejanggalan apa yang ada di sana. Aneh, lampunya sama-sama dibuat remang kayak kamar di atas. Gumamku dengan segala pertanyaan yang tak kunjung mendapat sebuah jawaban. Jangan ngelamun di sini, hampir malam, gertak Mbak Tuti segera. Ia menarik tanganku segera untuk mengikutinya naik ke lantai kedua. Aku hanya mengangguk, sementara pandangan mataku masih mengarah ke gudang. Anehnya, samar-samar aku melihat seorang anak kecil berdiam di sana. Ia memandangi kami dengan wajah yang hampir tak terukir sempurna. Jelas aku terkejut melihatnya. Kontakan kaki dengan kencang sebelum langkah kami tiba pada anak tangga selanjutnya. Bibirku gemetar, kupandang anak tersebut masih berdiri sambil melambai ke arah kami. Itu, kamu lihat, ada anak kecil Mbak, pakikku dengan lantang. Namun Mbak Tuti semakin menarik tanganku dengan kencang. Ia meracau kepadaku sampai kami tiba di lantai atas. Udah ku bilang, kita harus cepat balik sebelum malam. Nafasnya terdengar tengah-engah. Wajah Mbak Tuti sudah banjir dengan keringat. Dia bakal ganggu kamu terus kalau udah berani nampakkan diri. Kacau. Ia membungkukkan badan, kedua tangannya pun bertumpu pada lutut. Ganggu gimana Mbak? Maaf, aku gak ngerti. Tanyaku gemetar dengan rasa bersalah kepadanya. Mbak Tuti tak menghiraukan pertanyaanku, kemudian berjalan mendahuluiku. Biar ku jawab pertanyaanmu itu nanti. Cepat masuk ke kamarku, titahnya segera. Aku menyusul langkah Mbak Tuti yang begitu cepat. Setelah masuk ke dalam kamar Mbak Tuti, kami segera merebahkan diri. Rasanya seharian ini menguras tenaga kami. Mbak, emang kenapa kalau dia udah menampakkan diri? Dia emang anak kecil yang selalu ganggu malam-malam? Tanyaku lagi sambil mengingat bisikan yang aku dengar semalam. Mbak Tuti bangkit. Ia berusaha menjelaskan kepadaku dengan nada yang cukup lirih. Begitupun terlihat laut wajahnya yang ketakutan. Aku jelasin, ada beberapa hantu yang suka nampakin diri di sini. Yang pertama ada Kunti, kedua ada nenek-nenek, dan yang terakhir anak kecil itu tadi yang paling bandel, cerocos Mbak Tuti. Gangguan yang paling sering kami alami datang dari anak kecil itu. Kalau dia udah berani nampakin diri, dia bisa ngikut sama kamu, bahkan ganggu kamu dalam kamar, lanjutnya. Aku tertegun, membayangkan seperti apa gangguan yang aku dapat. Sampai kayak gitu Mbak? Apa ada cara lain buat menghindari? Nggak tahu, biasanya bakal hilang sendiri lama-kelamaan. Tapi kemarin waktu ada yang ketuk pintu, kamu nggak buka kan? Pertanyaan tersebut membuatku terdiam. Apalagi jadinya kalau pintu itu dibuka. Dengan menelan ludah, aku pun balik bertanya. Emang kenapa Mbak? Di hadapanku Mbak Tuti mulai menaikkan alis. Ia tahu apa yang aku lakukan semalam. Kacau. Sejak semalam, dia udah masuk ke kamar kamu, ucapnya dengan lantang. Serius Mbak? Jantungku berdebar hebat. Keringat dingin pun bercucuran membasahi punggung. Mbak Tuti mengangguk mantap. Iya, tapi tentang keinginan kamu pindah kamar, setelah kupikir lagi sepertinya gak masalah. Kutatap binar mata Mbak Tuti yang tampak meyakinkan. Apa yang bakal terjadi kalau aku pindah kamar? Tanyaku untuk mempertimbangkan. Setelah kami berbincang panjang tentang rencana untuk mengetahui apa yang ada di balik kamar itu, ternyata cara satu-satunya hanya menempati kamar itu, lalu mencari tahu apa yang terjadi di dalam hingga banyak menimbulkan korban akibat gangguan tak biasa. Aku bakal bantu. Aku ada teman yang indigo. Kalau memang kamu dapat petunjuk dari sana, segera bilang. Setelah aku timbang-timbang, akhirnya kami sepakat menjalankan rencana untuk mencari tahu apa yang ada di dalam kamar tersebut. Entah apa yang akan terjadi nanti, tapi aku cukup curiga dengan ibu kos yang masih membuka sewa, padahal sudah banyak saksi yang mengatakan bahwa kamar tersebut memakan korban.
Meski aku tak memiliki cukup keberanian, tapi rasa penasaranku lebih besar daripada rasa takut yang aku rasakan. Keputusanku ini juga bertujuan untuk mematahkan ketidakpercayaanku terhadap hal gaib, jika itu terbukti benar. Keesokan paginya, aku memberanikan diri, mengetuk sebuah pintu rumah yang terletak di samping bangunan kos. Anissa, tumben pagi-pagi datang, ada apa? Sapa seorang wanita yang baru saja muncul dari balik pintu rumahnya. Aku tersenyum getir sembari menyodorkan beberapa makanan kepada ibu kos. Ada sedikit makanan untuk ibu. Saya juga ingin mengatakan sesuatu, ucapku segera. Senyum wanita itu langsung pudar setelahnya. Oh, iya, duduk dulu. Dia segera menawarkan tempat duduk yang terjajar rapi di teras rumahnya. Kami pun duduk berdampingan. Aku ragu-ragu hendak mengatakan keinginanku sekaligus bertanya tentang kamar itu. Bu, maaf sebelumnya, saya nggak bermaksud menyinggung. Kenapa? Apa kamu mau pindah kos? Ia menimpali. Enggak bu, saya cuma ingin bertanya, kenapa anak-anak bilang kamar yang di pojok itu angker? Apa benar? Pertanyaanku cukup menggelitik. Ibu kos pun tertawa seolah sudah hafal dengan pertanyaan tersebut. Iya, saya sendiri nggak tahu kenapa. Anak-anak sering ngeluh banyak diganggu. Tapi jujur saya nggak tahu. Rasa curigaku seketika ditepis. Aku tahu ibu kos mengatakan apa adanya. Entah memang karena ia tak tahu atau karena ia tak ingin ambil pusing dengan keluhan tersebut. Namun setelah dipikir lagi, memang ibu kos tidak terlalu memaksa pilihanku jika memang ia ingin berbuat jahat. Tapi bu, kalau saya ingin pindah ke kamar itu apa boleh? Jauh dari dugaan. Ternyata ibu kos juga terkejut setelah mendengar keinginanku untuk pindah kamar. Kamu beneran? Kamar itu udah kosong 6 tahun loh. Ia pun meyakinkan niatku. Sudah jelas, memang ibu kos tidak memiliki niat jahat. Murni kalau kamar tersebut menyimpan sesuatu yang bahkan tidak diketahui olehnya. Saya yakin bu, tapi emangnya ibu nggak tahu penyebab anak-anak diganggu? Terlebih nggak ada yang menyewa kamar itu. Ibu nggak ingin cari tahu? Beberku dengan beberapa pertanyaan secara bersama. Ia pun mengernyit sambil mendengus kencang. Sudah banyak yang mengeluh begitu sejak awal saya bangun kos ini. Bedanya mereka mengeluh diganggu dari kamar yang sekarang jadi gudang itu. Jelasnya sambil menunjuk ke arah gudang yang berada tepat di bawah kamar kosong. Banyak juga yang, maaf, bunuh diri, tapi saya nggak tahu apa sebabnya. Maka dari itu saya jadikan gudang karena banyak yang mengeluh diganggu. Beber ibu kos selanjutnya. Tapi kamar yang di atas juga sama kan? Pertanyaanku membenarkan kejadian yang berlangsung beberapa tahun lalu. Dalam diam, ibu kos mencoba mengingat dengan penuh tekanan. Saat-saat tak mengenakan, ia putar ulang. Ia melihat dengan jelas seseorang yang berakhir gantung diri di dalam sana. Ya, itu jadi kesalahan yang masih saya sesali sampai sekarang. Saya nggak mau ada korban lagi. Lalu, apa tujuan kamu ingin pindah kamar kalau udah tahu apa yang pernah terjadi di dalam sana? Aku terdiam, berpikir sejenak, apakah harus mengatakan rencana yang sudah kususun dengan Mbak Tuti? Nggak apa-apa bu, pengen aja. Jawabku diselingi senyum yang tampak meyakinkan. Meski begitu, aku tahu ada rasa ragu yang terlihat dari sorot mata ibu kos. Ya sudah, sebentar saya ambilkan kuncinya. Ia pun beranjak untuk mengambil kunci kamar yang ingin aku tempati. Jangan-jangan... Aku menoleh pelan ke arah gudang yang dahulu pernah menjadi kamar. Ini kuncinya. Nanti kamar yang sebelumnya dikunci. Kalau sudah, kembalikan kuncinya ke saya. Pinta ibu kos sambil mengulurkan kunci tersebut kepadaku. Aku segera menerimanya. Kemudian segera beranjak hendak membereskan barang untuk pindah kamar. Perlahan langkah kakiku mulai menaiki anak tangga. Sementara mataku kembali menatap lekat ke arah gudang. Entah mengapa, firasatku mengatakan ada sesuatu di dalam sana. Tanpa berlama-lama, aku segera menemui Mbak Tuti yang hendak membantuku mencari tahu apa yang sebenarnya tersimpan di dalam kamar. Sesuatu apa yang membuat kamar tersebut menyimpan banyak tanda tanya yang bahkan tak diketahui oleh ibu kos sendiri. Gimana? Dapat? Tanya seorang wanita yang sudah bersandar di depan pintu. Dapat nih. Kuulurkan kunci tersebut kepadanya. Mbak Tuti pun segera membuka kamar yang menyimpan banyak misteri bagi kami. Ngomong-ngomong, aku tadi tanya ke ibu kos tentang kamar ini. Aku pun membuka suara hendak mengatakan informasi apa saja yang aku dapat setelah bertemu dengan ibu kos. Mbak Tuti yang sedang memutar kunci berusaha membagi fokusnya. Terus, apa dugaan kita benar? Tanyanya. Mengulang dugaan kami tentang niat jahat ibu kos di balik kamar tersebut. Aku pun menggeleng mantap, mematahkan dugaan kami sebelumnya. Enggak, ibu kos murni nggak tahu tentang kamar ini. Tapi soal gudang itu, katanya justru lebih banyak makan korban.
Kunci tersebut berhasil terbuka, tapi Mbak Tuti terdiam sejenak memandangi aku yang ada di belakangnya. Yang benar? Iya, firasatku justru mengarah ke gudang itu. Barangkali sesuatu yang jadi sebab kita diganggu ada di situ, ucapku dengan entengnya. Kemudian mengambil alih tangan Mbak Tuti untuk membuka pintu tersebut. Pintu berhasil terbuka. Kamar yang gelap pun tampak begitu mencekam. Bau-bau debu berhamburan membuat sesak dada kami yang masih bergeming di depan. Jelas sih, kamar ini kosong 6 tahun. Celetuk keluar dari mulutku. Aku pun masuk lebih dulu sambil menenteng barang bawaanku. Saklarnya masih berfungsi, lampunya juga masih nyala. Aku segera menghidupkan lampu sehingga kamar tersebut nampak dengan jelas. Kok perasaanku gak enak ya? Baru masuk aja udah ngeri gini, kata Mbak Tuti yang kini bersembunyi di balik badanku. Ah, jangan gitu Mbak, kan aku yang nempatin kamar ini. Aku pun membalas dengan percaya diri. Kutata rapi barang-barangku, kemudian melihat sekeliling ruangan kamar. Tak ada sesuatu yang mencurigakan. Aku pun segera mendongak, teringat tentang bercak merah pada plafon yang Mbak Tuti ceritakan. Sementara itu, Mbak Tuti melihat-lihat barang yang ada di dalam, berusaha mencari sesuatu yang mencurigakan. Namun nihil, kami tak menemukan apapun di sana. Sungguh kamar tersebut kosong tanpa meninggalkan jejak yang bisa kami gunakan sebagai petunjuk. Kayaknya benar firasat kamu. Awal mulanya ada di bawah, di gudang itu, pekik Mbak Tuti yang kini berpikiran sama denganku. Namun aku tak menghiraukannya. Tujuanku kemari hanya untuk membuktikan kebenaran tentang hal gaib. Seharian penuh, aku dibantu oleh Mbak Tuti menelusuri sekeliling kamar demi mencari sebuah petunjuk. Tapi tak ada satupun yang kami dapati, hingga kami memutuskan kembali berbincang di dalam kamar Mbak Tuti. Yang pertama, coba kamu tidur di sana setiap malam. Kalau memang ada petunjuk atau hal-hal yang aneh, kabarin aku ya. Tepat pukul 21, aku pun berniat membuktikan segala gangguan yang pernah terjadi kepada penghuni kamar sebelumnya. Perlahan aku berjalan. Rasa takutku mulai menjalar memenuhi kepala. Pikiran-pikiran buruk mulai berdatangan saat tanganku memutar gagang pintu. Pintu tersebut terbuka, sempat membuatku hilang nafas beberapa detik. Syukurlah, gak ada sesuatu yang mengejutkan, gumamku. Aku membiarkan langkah kakiku masuk dalam ruangan tersebut. Sejauh ini, tak ada sesuatu yang janggal berupa gangguan dari mereka. Hanya saja, suasana kamar tersebut sangat mencekam. Bagaimana tidak, saat aku merebahkan tubuh, terbayang-bayang bagaimana wujud korban gantung diri di sini. Tubuhku pun bergetar. Rasa sejuk tiba-tiba saja datang membuat bulu kuduk menegang. Aku meringkuk sambil menutupi diri dengan selimut. Malam semakin larut, tapi tak ada bising tawa anak kecil yang terdengar seperti malam kemarin. Sempat ku menghela nafas lega, dugaanku salah. Gangguan itu baru saja tiba tepat tengah malam. Saat mataku terpejam, aku mencoba larut dalam kegelapan. Namun sebenarnya aku tidak benar-benar tertidur. Selalu terbayang seperti apa gangguan yang akan datang. Tiba-tiba saja saat aku menerka-nerka, satu persatu dari mereka mulai muncul. Tepat di depan wajahku, aku merasakan semburan angin tipis. Tapi aku enggan untuk membuka mata. Di sisi lain, suara langkah kaki kecil terdengar lagi. Bukan di sepanjang koridor, melainkan di dalam kamar. Ya, tepatnya di samping ranjang. Ramai sekali langkah kaki yang terdengar. Begitupun dengan tawa kecil seseorang. Aku semakin memejamkan mata, berusaha bertahan dalam gangguan. Namun, sialnya satu yang membuat aku terpaksa bangkit. Suara keran air tiba-tiba saja menyala. Siapa yang melakukannya kalau bukan mereka? Ketika perlahan mataku terbuka, tak ada apapun, bahkan siapapun di dalam. Tapi suara keran air masih terdengar. Aku pun bangkit, menyalakan saklar agar ruangan ini terlihat terang. Akan tetapi, apa ini? Langkah kaki kecil terlihat mengotori lantai. Sontak aku berpikir suara yang aku dengar ternyata benar. Dengan hati-hati, mataku memutar. Barangkali mereka muncul dari tempat tak terduga. Aku segera mematikan keran, lalu kembali ke atas ranjang. Bau anyir. Aku bergumam bersamaan dengan sesuatu yang menetes mengenai wajahku. Aku pun mendongak dan kaki menjulur dari plafon. Seorang wanita dengan wajah dipenuhi darah bergelantung tepat di atasku. Diselingi tawa nyaring yang membuat kendang telingaku hampir rusak. Aku pun terduduk lemas, sedangkan bisikan-bisikan aneh mulai terdengar. Bebaskan kami, bebaskan kami, bebaskan kami. Suara bisikan bergantian.
Seolah mulutku terbungkam, aku menyaksikan dengan jelas seperti apa rupa wanita yang bergelantung di atas sana. Aku mencoba merangkak, meraih gagang pintu yang berjarak 2 jengkal dari diriku. Namun, sialnya tubuhku terseret lagi menghantam dinding. Ketika itu, aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis sejadi-jadinya. Berusaha menutup mata, tapi bisikan dengan jelas kembali terdengar. "Selamatkan jiwa kami, selamatkan jiwa kami." Begitu seterusnya. Hal yang telah mengejutkan terjadi. Aku membuka mata, kembali menatap seorang wanita yang kini melirik tajam. Sulit untuk percaya bahwa ia tampak lebih menakutkan dengan senyum menyeringai. Namun, tali masih tertaut di lehernya sehingga aku bisa menyaksikan bagaimana ia kejang-kejang meregang nyawa dengan tali yang ia sengaja. Hanya satu yang bisa aku lakukan, kembali merangkak dengan penuh usaha. Tubuhku rasanya berat, seperti ada sesuatu yang mengganjal kakiku. Kedua tanganku merayap, mencoba mengambil ponsel yang kutinggalkan di atas ranjang. Saat itu juga aku menelpon Mbak Tuti. Tapi sialnya suaraku seolah-olah terbungkam. Terdengar bagaimana paniknya Mbak Tuti yang berusaha menangkap suara rintihan tangisku. Beberapa saat aku mendengar dengusan napas kencang bersamaan dengan langkah kaki. Pintu kamarku berhasil didobrak oleh Mbak Tuti. "Anissa, kamu lihat apa? Kamu kenapa?" Pertanyaan demi pertanyaan langsung diberikan oleh Mbak Tuti setelah melihat kondisiku yang terkapar lemas. Ia memapah tubuh mungilku, dibawanya aku masuk ke kamar dia. Aku duduk dengan tatapan kosong, membayangkan betapa ngerinya pemandangan barusan. Butuh puluhan menit sampai aku berani membuka suara. Aku mengatakan semua yang aku lihat di sana. "Apa maksud dari bebaskan jiwa mereka?" tanya Mbak Tuti penuh selidik. Aku pun tak mengerti, hanya menggeleng tanpa bersuara lagi. "Sekarang, ayo ikut aku." Ia tak menghiraukan kondisiku yang masih lemas. Mbak Tuti membawa aku pergi ke rumah ibu kos. Kondisiku yang memprihatinkan tentu saja membuat ibu kos terkejut. Ia segera bertanya-tanya, takutnya sesuatu seperti dahulu terulang lagi. Kemudian kami menjelaskan secara gamblang meski aku masih tak menyangka dengan apa yang aku lihat barusan. Ibu kos pun mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum kos tersebut berdiri. Waktu itu, ibu bangun kos ini bersamaan dengan pembangunan apartemen yang ada di belakang. Kami sempat berselisih merebutkan wilayah. Tapi saya yang menang, karena saya lebih dulu membeli tanah ini. Sambil mengingat kembali, ibu kos menghentikan bicara. Dia nggak terima, tapi setelah itu nggak ada yang mencurigakan. Semua berjalan lancar. Bebernya tanpa merasa janggal dengan pembangunan yang berlangsung beberapa tahun lalu. "Bu, apa boleh kami mencari tahu di gudang?" Setelah tak menemukan jawaban, aku pun meminta hal tersebut, menuruti firasat burukku. "Boleh, tapi apa yang ingin kalian cari? Kamar itu kosong," ucapnya. Aku dan Mbak Tuti terbelalak. "Kosong?" Berbarengan kami bertanya. "Iya, sebenarnya bukan gudang. Hanya saja saya kosongkan," balas ibu kos dengan yakin. Mbak Tuti pun terdiam. Ia sebenarnya tahu kepada siapa kami harus meminta pertolongan. "Bu, saya ada teman yang kebetulan bisa. Apa diizinkan untuk datang?" pinta Mbak Tuti segera. Ibu kos pun menyetujui permintaan tersebut. Tak lama setelahnya, teman yang dipanggil oleh Mbak Tuti datang. Namanya Mas Henry. Ia rekan kerja Mbak Tuti yang sering membantu masalah mengenai sihir atau hal gaib lainnya. Setelah Mas Henry datang, kami berbincang sebentar. Ia memintaku untuk menceritakan apapun yang aku lihat di dalam kamar. Lewat tengah malam, kami menemani Mas Henry untuk mengecek secara langsung kondisi kamar tersebut. Hal itu pun disadari oleh anak-anak lain yang ikut melihat dari balik jendela kamar masing-masing. "Jangan dinyalakan, biar aku masuk pakai lilin aja." Mas Henry pun meminta kami menunggu di luar, sementara ia merenung di dalam untuk mencari sebuah jawaban. Meski yakin dengannya, tapi tak jarang kami dibuat ketakutan. Sesuatu terdengar memberontak di balik sebuah pintu yang tertutup rapat. Mereka meronta-ronta kembali, meminta tolong untuk dibebaskan jiwanya. Diselingi dengan suara dobrakan pintu dari dalam, seolah memaksa ingin keluar. Sekitar 2 jam hingga tepat pukul 2, Mas Henry baru selesai. Ia dengan wajah tegang meminta kami untuk cepat turun ke gudang. Sementara ia masih berada di sana, mengunci pintu sambil menahan lonjakan energi besar dari mereka. Aku pun sempat bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam tadi. Tapi kurasa belum saatnya. Ketika kami sampai di gudang, Mas Henry pun datang tergesa-gesa. "Bu, ada cangkul dan palu?" tanyanya segera sambil mengatur nafas yang terengah-engah. Kami masih tak mengerti, tapi kami hanya bisa menuruti agar cepat selesai. Ibu kos pun mengiyakan. Ia membawa cangkul beserta palu yang diminta. Saat pintu gudang dibuka, suasana mencekam kembali kami rasakan.
Padahal benar, ruangan tersebut kosong. Sementara itu, Mas Henry sudah mengangkat cangkul. Tatapan matanya tertuju tajam pada petak lantai di tengah ruangan. Ia pun berjongkok, mengusap lantai tersebut, merasakan sesuatu tersimpan di dalam. "Bu, saya izin bongkar lantai. Penyebabnya ada di sini," ucapnya dengan yakin. Kami hanya mengangguk, begitupun dengan ibu kos yang pasrah. Lengan kekar Mas Henry mengembang, urat tangannya pun menonjol jelas. Ia menghantamkan palu dengan keras berkali-kali hingga merusak lantai tersebut. Kurang ajar dia." Ia meracau sendiri sambil menghujam cangkul semakin dalam. Ia semakin menunduk, kedua tangannya merogoh sesuatu yang ada di dalam tanah ini. "Ini penyebabnya. Orang menitipkan tumbal ke sini, Bu. Tujuannya juga biar kosan ibu sepi," jelas Mas Henry segera, sambil memperlihatkan buhul-buhul yang ternyata ditanam di sana sejak lama. Setelah beberapa tahun lamanya, ibu kos pun baru tahu. Entah siapa seseorang yang tega melakukan itu hingga membuatnya menanggung rasa bersalah seumur hidup atas kematian seseorang di kosnya. Mas Henry pun membakar habis buhul tersebut, sambil menabur garam di gudang, kemudian di kamar atas. Ia mengatakan secara jelas, sesuatu yang menyebabkan gangguan hingga penghilangan nyawa di kosan. Kami duduk di teras rumah ibu kos dengan perasaan lega, serta lelah yang amat terasa. Mungkin saja itu datang dari salah seorang yang terlibat proyek apartemen itu. Pokoknya, beberapa dari mereka nggak terima karena ibu yang ambil alih tanah ini. Salah satunya juga karena mereka biasa cari tumbal untuk proyek besar. Akhirnya, ditanamlah buhul itu di wilayah ibu. Nggak heran kalau gangguannya besar. Beber Mas Henry sambil menyesap teh hangat yang dihidangkan. Aku mencoba memahami. Kepercayaanku akan hal gaib kini muncul setelah aku mengalaminya secara langsung. Di tengah perbincangan kami, rasa bersalahku muncul. Jika saja aku mendengarkan ucapan nenek, mungkin kematian orang tuaku bisa dicegah. Namun tak kusangka hal itu disadari oleh Mas Henry. Ia menepuk pelan pundakku. "Pulanglah ke Sumatera. Bereskan semuanya." Mataku berkaca-kaca sambil mengangguk pelan. Ia meyakinkanku atas semua yang terjadi memang sesuai dugaan nenek. "Iya, Mas." Pada akhirnya aku bertekad pulang. Keinginanku bulat setelah diyakinkan oleh Mas Henry. Tak salah, sesuatu memang harus aku selesaikan. Hanya aku yang bisa. Kematian kedua orang tuaku bukan atas takdir Tuhan, melainkan perbuatan seseorang. Setelah kejadian di kos, membuatku tersadar bahwa manusia memang hidup berdampingan. Namun, tak kubayangkan sekejam itu manusia jika memiliki nafsu. Nyawa semurah itu ya di tangan mereka. Helaan nafas begitu berat aku lakukan. Dadaku sesak, air mata pun tak henti keluar. Aku terus menyalahkan diri atas apa yang sudah terjadi. Akan kubalas. Lihat saja. Sekian untuk cerita kali ini. Nantikan cerita selanjutnya ketika Anissa pulang ke Sumatera untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita-cerita horor menyeramkan selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.